Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Catur Setiadi Handa dari SMA Negeri 1 Cibung Bulang, calon guru penggerak angkatan keempat, akan menampilkan
sesuai jadwal ya. Istirahat. Kick. Sudah waktu, kemudian kita saling menghormati. Apa kira-kira? Apa lagi? Tergantung perilaku. Ya tadi kalau Kevin kamu kan nomor dari kamu tuh satunya hormati kan? Iya. Mengucapkan salam. Kick. Laksanakan tugas piket. Kick. Sebelum masuk kelas.
Perilaku positif apa yang kamu rasakan dengan teman yang sekarang sifatnya gotong royong ya, apa kerjasama ya, membangun kerjasama ya. Apa saja membangun kerjasama yang berbeda itu? Apa saja? Iuran uang kas, tepat waktu, kerjasama kan? Iya. Menjenguk teman yang sakit, That's kick. teman yang kesusahan, apalagi bersedekah. Ikhlas. Tanggung jawab. Nah itu sementara kalau mau dikembangkan lagi tugasnya nanti juga kita belum fix untuk kita pakai ya. Nanti hari Rabu kan ada pertemuan lagi ya. Nah di hari Rabu nanti kita bicarakan lagi sudah lengkap semua. Lalu kita buat komitmen ini dalam bentuk poster kita tempel di kelas. That's kick. Ya, kesepakatan ya yang menjadikan keyakinan kelas ya. Komunikasikan bila tidak hadir ada kerja di sini ya, di sini ya. Nanti kita bahas lagi tuh. Kalau nggak hadir kalau komunikasi apa nanti dipikirkan lagi ya. Kita buat lagi supaya kita terbangun komunikasinya. Oke, sebelum kita tutup ada ingin sampaikan lagi sebagai kelas buat teman-temannya. Iya, sampaikan aja. Boleh dibuka juga Ya, kalian ya. Bantu-bantu ya. Bayar ya, bantu dongkok. Pasti kalian punya 5.000 kan? Bisa ini 2.000 buat pas dongkok juga kan bukan buat apa-apa ya. Buat kepentingan kita bersama juga. Terus satu lagi, ada masalah sih ya. Kayak ya itu buat visi ini. oh yang ada masalah. Ya, kayak kalian juga tahu. Udah, doang kali ya. Makasih. Ya, cek di silakan ditutup aja. That's kick. Itu tadi dari PPPCPC. dari Mas menyampaikan sampah, pengertian sampahnya ada sampah organik, anorganik dan sampah biodegrada. Tadi saya jelaskan kelompok lain dari komentar tentang yang disampaikan oleh kelompok 4
Baik. Nah, jadi sekarang dahulu siapa yang bisa menjawab kenapa dikatakan sampah organik? Ya, silakan siapa itu? Jepila itu. Aisyah. Kenapa dikatakan sampah organik? Karena bisa didaur ulang Cake. dan terbuat dari lapisan Di situ. Ya, jalankan dulu yang lain. Bro. Ya, saya ulangi jelaskan. Kenapa disebut sampah organik? Karena dapat didaur ulang dan terbuat dari Bahan organik. Bahan organik. tidak dapat didaur ulang maksudnya. dengan memelihara sampah dalam bagian itu. Dengan itu anak-anak bisa bagaimana memilah sampah organik dan anorganik, kemudian bagaimana sampah itu juga bisa diukur, tidak menghasilkan bahan sedianya kami itu tadi terlebih dahulu dengan berdasarkan bisa di proses perizinannya. Akan mempresentasikan laporan hasil berkunjung kami pada hari kemarin ke Bank Sampah Mandiri Asri. Bank Sampah Mandiri Asri Perumahan Ciampea yang lebih tepat berada di Kecamatan Ciampea RT 6 RW 7 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bank Sampah Mandiri ini berdiri pada tahun 2013 dan masih beroperasi sampai saat ini. Bank sampah ini adanya karena adanya kesadaran masyarakat, adanya kemauan masyarakat. Jika bank sampah berdiri tanpa adanya kemauan dan kesadaran masyarakat, maka bank sampah tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dan sesuai yang harus terjadi. Nah, itu adalah latar belakang dari bank sampah, berdirinya bank sampah. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan kemarin, yaitu mendengarkan penjelasan tentang arti sumber sampah, pembuatan ekosistem, pengertian bank sampah dan lain-lain. Sesi tanya jawab, proses simulasi, memilih dan menimbang sampah. Kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah Asri Mandiri Perumahan Ciampea Asri mengumpulkan sampah lalu dikirim ke pabrik dan dijadikan biji-biji plastik. Menjemput sampah ke rumah-rumah, menimbang sampah. Proses pemisahan sampah yaitu dipisahkan tempat sampah antara organik dan anorganik. Dipisahkan antara sampah anorganik dan anorganik. Dipisahkan antara sampah kotor dan bersih. Contohnya botol bersih dengan cara membongkar segel dan tutup botol. Bagaimana proses pengolahan sampah organik? Dibuat biopori skala kecil, dibuat kompos. Cara membuat kompos: kasih babak mengenai. Jadi kompos dimasukkan ke biopori atau memasukkan ke dalam babak menggunakan aktivator air 1,5 liter, gula, urea, kakao telur yang sudah kering, ditumbuk dan dicampurkan dan ditutup oleh terkait. Menghasilkan kompos kering dan proses organik cair. Salam. Bagaimana proses pengolahan sampah anorganik? Alat biopori membuat lubang.
membuat sampah organik dalam setengah skala kecil. Diuraikan oleh sehingga contohnya cacing. Bagaimana proses pengolahan sampah organik? Sampah dicuci, lalu dipotong kecil-kecil, lalu dijahit dan dihasil, dan hasilnya bisa berupa tas, dompet, dan lain-lain. Cara pembuatan kompos: diberi tanda pengenal pada setiap bak jadi kompos, dimasukkan ke biopori atau masukkan ke dalam bak. Gunakan anti-inflamator, air 1,5 liter gula, urea, cakap telur yang sudah dikering dan ditumbuk, yang dicampurkan dan ditutup oleh terpal, menghasilkan kompos kering dan pupuk organik cair. Cara membuat biopori. Nah, kan anggap aja ini tanah ya. Jadi biopori itu adalah suatu lubang yang dimasuki oleh sampah-sampah organik. Nah, sampah-sampah organik kan sampah yang bisa diurai ya, seperti sisa makanan kayak buah-buahan, sayuran. Nah, baru nanti kan di bor-bornya itu ada khusus ya alatnya untuk biopori. Nah, dibor sedalam 1 meter dan memiliki lebar 10 cm. Nah, ini anggap aja pohon ya. Ini akar-akarnya. Jadi nanti si lubang ini kalau misalkan udah dibor atau dilubangi sedalam 1 meter, nanti dimasukkan atau diisi oleh sampah-sampah organik. Nah, setelah itu nanti kan air hujan turun. Nah, jadi fungsi si biopori ini buat menambah daya serap si tanah. Menambah daya serap tanah. Jadi biopori ini untuk mencegah atau mengatasi yang namanya genangan air. Jadi kan hujan tuh turun, terus masuk tuh ke tanah. Jadi nanti kan ada ini kayak ini kan disebutnya pori-pori ya. Ini tuh jalan buat cacing gitu kan. Ini pasti sampah organik ini kan kalau lama-kelamaan kan bakal bau ya, bau. Nah, kalau bau dia akan mengundang hewan-hewan yang berada di tanah seperti cacing. Nanti si cacing ini akan memakan ini sampah-sampah yang kita telah isi di bioporinya. Nanti kan dia berjalan. Jadilah ini disebut pori-pori. Ngerti gak? Ngerti. Nah, kalau udah gitu nanti hujan datang atau turun, dia bakal menjadi aliran untuk si air hujannya. Jadi untuk menambah daya serap hujan agar tidak ada atau mengatasi yang namanya genangan air. Oke, itu. Paham? Kembali, kalau ada pertanyaan setelah tadi menyimak, ya mungkin ditanyakan. Tadi kan sudah jelaskan tujuan bank sampah itu apa, manfaatnya, kemudian mengenai pembuatan kompos juga apa, biopori tadi jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau menambahkan, menjelaskan, silahkan. Ya, sekarang ya. Oke. Kemudiannya atau menjelaskan, punya pengalaman di rumah, ada yang punya pengalaman nggak mengolah tanaman di pot atau menggunakan barang-barang yang sudah tidak dipakai di rumah tapi dimanfaatkan?
Ada nggak contohnya? Ada punya pengalaman nggak di sini? Barang yang tidak dimanfaatkan atau dianggap sampah kemudian kalian manfaatkan, ada nggak? Ya, Darwin? Ember cat dijadikan pot. Oh ya, bagus. Nah ya, bermanfaat. Coba sedikit jelaskan cara menggunakannya seperti apa, Win? Awal-awal itu kita pakai dicuci dulu siang terus bawahnya kayak masih bolongan itu dan ini saya tanah ini taruh. Oh ya, bagus. Nah, masih ada yang lain coba. Mungkin di rumah ada yang pakai hiasan di kamar di wah. Kemarin ada nggak dikasih contoh-contohnya apa aja diperlihatkan di sana? Gambarnya yang Cara membuat biopori. Pak, aku mau nanya Pak, Ya. biopori hanya untuk sampah organik saja, apa non organik juga? sama organik. Organik sampah. Iya, kan bisa nggak bidang itu. Urai. Jadi uraikan. Ya. Jadi itu sampah organik ya, untuk biopori hanya sampah organik. Saya tanya, biasanya sampah organik itu didapatnya di mana? Dari Pasar. Dapur? Bisa? Nah, bekas masak sayur dan sebagainya ya. Nah, kan di rumah juga ada sampah plastik, ada sampah dapur. Biasanya sampah dapur itu sisa-sisa makanan ya. limbah makanan. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Itu apa sih kerajinan yang dihasilkan dari sampah anorganik ya? Anorganik di sana yang dihasilkan warganya apa? Ini ada ininya, banyak. Di aja nanti di grup, kalau dilihatkan kan nanti di grup bisa dilihat ya di handphone. Contohnya apa? Sebutkan aja namanya aja. Ada nggak? Oh ini tempat pensil, terus pen, terus bingkai, ya. Terus kayak tas gitu buat tempat laptop gitu. Alasnya. Kemarin dapat demo ini nggak? Demo cara membuatnya? Enggak, soalnya Sabtu ya? ya. Oke. Nanti di sana bukan Sabtu. Kalau kalian punya minat, kita bisa datang ke sana hari Sabtu, kontak lewat Bulina, lewat itu kelas kita aja misalkan pengen lihat cara membuatnya. Kalau hari Sabtu kan di sana cara membuatnya ada ya, demonya ya, membuat segala macam kerajinan ya, dan gitu. Ya, itu dari share di grup ya, foto-fotonya ada ya, nanti di share di grup biar semuanya jelas ya. Oke. Yuk lanjut. Ini bapak-bapak udah siap pakai sejadah. Ya, karena ini hari Jumat, sekarang udah jam 11:30. Tugas LKPD-nya tetap diisi, kemudian dikumpulkan. Udah diisi semua per kelompok. Nah, ada nanti dikumpulkan, masukin map ini. Belum, ada yang belum. Nanti selesaikan hari ini ya, pokoknya selesaikan hari ini. Nanti simpan di meja bapak, biar yang lainnya juga terlibat untuk memahami tentang membangun lingkungan sehat, menjaga kelestarian alam, juga menjaga keseimbangan dengan istilah sekarang menghadapi apa? Ya, supaya tidak terjadi apa? Global warming ya. Jadi dampak dari sampah ini supaya tidak terjadi global warming, maka kita harus bisa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lompat ke depan. Berdiri. Bangun. Gerakan jongkok. Banyak kok. Satu langkah ke kanan. Satu langkah ke belakang. Satu langkah ke kanan.
langkah ke kiri. 5, 4, 5, 3. Kamu kelihatan kecewa, marah-marah. Ada apa? Ceritain sama bapak. Kenapa? Itu Pak, apa di nemtek saya namanya harusnya Zakira saya pakai Y, tapi di nemteknya TI. Saya sudah melaporkan ke ruang TU, tapi tetap belum diganti. Tapi tadi kalau kamu berlaku seperti itu, kita kan sudah sepakat ya dengan keyakinan kelas bahwa kita harus bisa saling menghormati ya dengan satu sama yang lain. Gimana? Menurut kamu pantas nggak kecuali kamu itu kamu tadi ekspresikan begitu marah-marah, kamu banting itu, kamu tenang teman. Gimana menurut kamu itu? Tidak pantas Pak. Tidak pantas ya. Terus gimana tuh solusi untuk memperbaiki keadaan itu? Minta maaf. Baik, setelah itu syukur kalau jadi sudah menilai itu bukan hal yang positif. Nanti dengan teman-teman ya di kelas, teman-teman harus bangun bilang yang positif ya, bahwa kita harus saling memberikan aura positif ya, supaya kondisi kelas ini kondusif. Ya syukur, terima kasih Jati kalau kamu mendengar itu ya. Kita kembali lagi nanti di teman-teman ya. Terima kasih Jati ya. Ini kelas nih Arya juga. Jadi yang ada tadi penanganan salah ya semacam itu. Menurut ketua kelas, ini namanya pendekatan restitusi ya, bahwa kita dengan membangun kegiatan kelas, bahwa kita akan membangun budaya positif di sekolah. Menurut kalian, mulai dari Jiki dulu, dimulai silakan dengan Arya. Pendekatan seperti tadi, setiap penanganan masalah, bagaimana menurut kalian itu apa yang dirasakan gitu? Kalau penanganan masalah, kita dari ini dulu dah. Jadi kalau misalkan dimarahin gitu, siswa kan gak semuanya bisa nerima kalau marah. Kalau misalkan diituin secara marah ya, dimarahin gitu, siswanya juga bakal jadi benci ke guru tersebut. Jadi gitu. Untuk kebencian ya gurunya. Iya, jadi cara yang tadi Bapak ituin itu bagus. Iya. Kalau menurut Jaki sendiri gimana tadi? Menurut Jaki, misalkan pakai cara yang kayak tadi Bapak bisa lebih mendekatkan siswa dengan gurunya dan gak bakal ada rasa benci dari siswa ke guru. Kalau nggak sendiri? Kalau menurut Arya, dengan Bapak tadi yang kepada anak yang berkasus itu sangat baik karena dapat menciptakan rasa kasih sayang seorang guru ke anak tersebut. Oke, bagus. Jadi alhamdulillah ya, yang positif. Jadi itu bantu ya Bapak di sekolah ya, mensosialisasikannya kepada guru yang lain. Semoga budaya positif di sekolah kita bisa terbangun, terwujud ya. Tidak ada lagi kata marah, tidak ada lagi kata bullying, penekanan sebagainya ya. Oke, terima kasih. Yuk, silakan beraktivitas kembali. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhammadudin. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara Pak Catur mengajar di dalam kelas. Menurut saya, cara mengajar Pak Catur dalam kelas sangat menarik dan sangat mudah dipahami materinya. Karena Pak Catur memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan dapat dijawab oleh siswa. Siswa dan siswi di kelas dapat memahami materi yang diberikan oleh Pak Catur karena penjelasannya yang sangat jelas dan detail. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Amanda Safira. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana Pak Catur mengajar di kelas. Menurut saya, cara mengajar Pak Catur di kelas itu mudah dipahami karena beliau menjelaskan secara detail dan penyampaiannya pun menarik
Tidak hanya terpaku kepada materi, tetapi dijelaskan juga contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan beliau juga memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan mendiskusikan suatu persoalan yang belum terpecahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek. Di penghujung ini saya tidak menyimpulkan karena sebenarnya sudah disampaikan semua dengan tujuan memaparkan apa yang sedang kami pelajari. Di akhir ini, di ujung ini justru saya ingin mendapatkan refleksi konstruktif dari audiens. Kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki dan apa sih kolaborasi yang kita bisa bangun sehingga kita bisa mewujudkan sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa dengan kondisi yang aman, nyaman, dan mereka terfasilitasi dalam belajar sehingga mereka betah di sekolah karena belajar, ya, bukan karena betah ada WiFi fasilitasi kemudian main game. Mungkin pertama saya minta refleksinya dari Wakasek Kurikulum Pak Haji Cocok terhadap pertemuan hari ini, dan kemudian oleh Bapak Koordinator PSP, dan mungkin sebagai pembuka nanti masukan saran serta kritik dari Bapak Kepala Sekolah sehingga kami bisa introspeksi dan memperbaiki apa yang harus kami lakukan ke depannya, karena masih 9 bulan 7 bulan lagi ke depan. Ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan kami belajar seperti ini. Jadi yang kami butuhkan adalah masukan dari rekan sejawat, khususnya dari stakeholder sekolah. Terima kasih. Sementara mangga Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Cibung Bulang, teman-teman CGP, dan teman-teman guru yang saya banggakan. Saya tidak harus menyimpulkan, tapi saya tertarik sejak ada Day teman-teman melakukan prahmen. Kalau kita ikuti dari awal sampai akhir, saya merasa luar biasa cara-cara humanis yang diterapkan oleh seorang guru ketika menghadapi masalah dengan anak secara karakter. Saya sempat ngobrol dengan Pak Catur, kalau semua guru kita sudah bisa melakukan ini, luar biasa sekolah kita akan menjadi sekolah yang sangat nyaman dan juara sekolahnya, bahagia warganya. Karena ketika kita menemukan anak-anak yang soleh, anak-anak, tapi mustahil memang kalau semuanya harus 100% bersih, tetapi kita meyakinkan bahwa kita menjadi pelantara terjadinya perubahan karakter pada anak. Sesungguhnya yang merubah karakter anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang merasa merubah itu menjadi ujub, ya, kita hanya sebagai pelantara saja. Kita seperti mengetuk pintu langit dengan berbisik ke bumi begitu. Bagaimana melayani anak-anak kita seperti anak kita sendiri. Kita juga merasa sakit kalau ada anak kita dibentak sama orang tua orang lain, gitu kan, orang tua yang lain. Lalu terpikir katanya nanti ada aksi nyata. Alhamdulillah hari ini ilmu banyak yang saya dapatkan dari teman-teman tentang bagaimana menghidupkan kembali materi-materi menjadi guru, menjadi pendidik di kelas. Itu memori-memori waktu di perkuliahan terbangun sekali, dan rasanya kemarin itu hilang dengan pragmatisme gitu ya, hilang dengan pragmatisme. Kita sementara merasa the Superman gitu, orang yang paling kepek, orang yang paling tahu, lalu kita orang yang paling tahu di kelas, lalu kita menjadi superior. Tetapi dengan pengetahuan ini, apalagi ada segitiga restitusi itu, yang saya sendiri belum tentu bisa mempraktekannya di lapangan. Teman-teman sudah disampaikan dengan bahasa yang luar biasa santun. Mudah-mudahan kita bisa semua menerapkan itu, mengingatkan itu. Dan kemarin menjelang pemberian raport, ada beberapa CGP yang WA langsung mohon izin untuk bertemu dengan anak-anak 100% untuk membuat keyakinan kelas. Saya sih menginginkannya,
semua teman-teman yang wali kelas bisa berbagi, bisa mencontoh teman-teman yang CGP ini. Tapi tentunya kita harus ada kebijakan-kebijakan yang kita sepakati. Saya tidak tahu itu menjadi satu format yang sama keyakinan kelasnya, atau memang ada clue-nya saja, keyakinan kelasnya beraneka tetapi dalam koridor karakter. Ini juga harus disampaikan kepada kami, biar juga teman-teman wali kelas lain yang sisanya bisa juga melakukan keyakinan kelas yang sama, atau guru mapel, begitu ya, guru mapel juga melakukan keyakinan kelas, dan kita bisa menyelesaikan apapun persoalan yang ada di kelas dengan cara humanis. Tadi indah sekali tuh waktu praktek Rusde itu, saya menikmati sekali itu peran-peran itu, betapa kita menjadi guru, menjadi pendidik di tengah-tengah anak-anak, hingga ujungnya adalah terjadi perubahan karakter. Atau kata Agus, laukna benang, jaina heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Yudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa ibadatillah. Bapak kepala sekolah yang terhormat, rekan guru dan CGP yang saya hormati. Alhamdulillah untuk kesekian kali kita bisa berkumpul bersama dalam acara aksi nyata, salah satu program di CGP mungkin. Terus terang hari ini saya agak kecewa dengan gitu ya. Saya tidak menyoroti materinya, yakin saya bagus, karena memang banyak yang belum saya dapatkan. Cuma mohon maaf sekali lagi, alangkah nyamannya apabila kegiatan aksi CGP ini mandiri. Artinya tidak dompleng waktu yang disediakan yang ada, gitu ya. Mohon maaf, bukan apa-apa. Artinya katakanlah kalau dalam pentas itu ya solo pentasnya CGP, ya panggungnya itu panggung CGP memang. Beberapa kegiatan kan sejak awal kan ya dompleng terus, ya itu tuh, mohon maaf Bapak Ibu teman semua. Artinya waktu yang ada itu waktu sisa. Ya, mulai dari yang pertama misalkan, termasuk yang kemarin itu tidak solo pentasnya Bapak Ibu CGP. Sementara kalau menurut saya alangkah indahnya gitu kan, jika aksi ada berapa aksi? Banyak. Jadi aksi-aksi banyak berikutnya itu mandiri. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah tidak keberatan. Ya, saya yakin tidak keberatan, karena ini kan salah satu program sekolah yang juga menjadi ikonnya sama satu Cibung Bulang. Karena selama ini kita bangga-banggakan kan CGP terbesar di Indonesia, tapi dalam kegiatan ternyata ya mohon maaf sekali lagi gitu ya. Di samping itu lagi-lagi saya mohon maaf, kalau materi bukan tadi saya katakan saya belum banyak yang belum saya tahu. Cuma alangkah lebih indahnya kalau ya aksi nyata dengan aksi yang nyata, ya tidak dengan teoritis. Jadi Bapak Ibu teman semua, kami ya saya pribadi saya ingin melihat dan ingin mengambil ilmu yang Bapak Ibu berikan, tapi dalam timing yang tepat gitu ya, dalam kesegar-bugaran, dan yang masuk ke benak kami itu adalah ya
teori dan tema yang khusus direkam oleh kami itu, yang oleh saya pribadi terutama itu adalah temanya CGP, gitu ya. Itu keinginan saya. Jadi mohon maaf jika saya yakin yang saya katakan ini sangat mencederai benak rekan semua. Enggak, maksud saya restitusi gampang. Maksud saya begini teman, akan lebih nikmat bagi saya dan bagi teman yang lain mungkin ketika waktu yang Bapak Ibu depan semua gunakan adalah memang waktunya CGP, gitu ya, waktu khusus. Jadi dalam event tersendiri yang khusus diselenggarakan oleh CGP termasuk konsumsinya mungkin. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi atas kehilafan saya dan kelancangan lisan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad juga. Justru kami senang bisa bersama seperti ini apa adanya sehingga kami lebih bisa memperbaiki diri. Terima kasih, itu yang kami harapkan apa adanya. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya oleh Bapak mohon izin untuk memberikan resepsi kepada kami sehingga kami bisa lebih baik bersama. Terima kasih Pak Catur. Saya tidak akan banyak menyampaikan karena sebenarnya begitu saya masuk PSP semua saya baca dulu baru saya ini PSP kan gitu. Ini isinya sama dengan yang didiklarkan ke saya di PSP dan justru ini lebih dalam, baru 2 bulan ya, belum 9 bulan kan. Jadi kalau sudah 9 bulan udah masuk paling dalam kan. Kalau kritik Pak Mita tadi sebenarnya udah dijawab Pak Catur. Kalau bicara komisi, tanya lagi Pak Mita dan bos kan. Kebetulan untuk konsumsi bos dibolehkan konsumsi. Nah itu tinggal sampaikan mau berapa kali aksi nyata kan itu. Kan gitu kan. Nah tinggal Pak Mita dan Pak Badu itu dimasukkan ke anggaran bos. Kamu BPD udah susah dipetak-atik kan. Nah itu Pak Catur jawabannya kalau mau dijawab. Betul juga yang bisa Bapak minta. Memang jangan ada waktu, jangan pakai waktu sisa. Isinya bagus, waktunya sisa kan gitu. Nah sehingga 20%, 30% baru masuk kan gitu. Nah tadi kan bagus banget tuh. Saya lihat itu kan gitu. Cuma mungkin kalau di waktu yang tepat, jam 7 mulainya pagi kan gitu, itu kan lebih seger kan gitu. Berarti kan ada konsumsi pertama, konsumsi kedua. Jadi cara berpikirnya begitu kan gitu. Kan kalau urusan konsumsi gampang kan di bos didanai masalahnya kan. Tinggal Pak Mita dan Pak Badru melolanya bagaimana kan. Nah itu ya, yang berikutnya kalau materi saya pikir dari pagi saya sudah ke karakter ini kan gitu. Saya pikir dilanjut dengan makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai di ujung tadi masukan yang sangat luar biasa kepada kami. Tentunya kami pun bersembilan ini mudah-mudahan masih bisa melakukan secara konsisten, berkomitmen, berkesinambungan karena itu kuncinya. Kalau itu tidak kita lakukan akan sia-sia. Dan minta dukungan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Catur, terima kasih buat semuanya, terutama Pak Mita yang telah mendukung kami. Dengan Pak Mita berbicara seperti itu berupa dukungan untuk kami, untuk lebih maju, untuk lebih berkembang, sekolah penggerak juga. Terima kasih banget ya Pak Mita. Siap. Terima kasih Pak Mita. Iya, nanti 9 orang kesananya ya Pak Mita ya. Iya. Baik, nanti kita tanda tangan kontrak untuk persiapan aksi nyata berikutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu. Kami semua siswa dan masih dalam tahap belajar baru 2 bulan. Masih ada 7 bulan berikutnya yang harus kami lampaui. Doa dari Bapak Ibu menyertai kami untuk bisa lanjut dalam pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi